Baik, selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat datang kami ucapkan dalam kesempatan ibadah hari ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Karena kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk kita segera memulaikan ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, saya memberikan kesempatan kepada kita untuk masing-masing berdoa, minta Tuhan untuk menolong kita, sehingga sungguh kehadiran kita dengan segala yang kita sudah persiapkan menjadi hormatan kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat 6 menyatakan, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala perkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berentang. Dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari saya kita semua berbangkit diri. Kita persiapkan pujian. Jadikan aku bait suci. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa
Biarlah seluruh bumi memuji-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu menyelimuti bumi. Ditinggikanlah nama-Mu dari kekal sampai kekal, sebab Engkau adalah Allah. Pagi ini kami jemaat Tuhan ini datang tersungkur di hadapan-Mu, mempersembahkan segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selalu. Sekali katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan layak dipersembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan, karena semuanya adalah milik-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau memilih dan memanggil kami untuk mengenal Engkau, untuk menjadi pemuja-Mu, untuk menjadi penyembah-Mu yang memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Pagi ini kami bersyukur untuk kesempatan ini. Mohon Tuhan Engkau gerakkan hati kami, seluruh keberadaan kami untuk sujud menyembah. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga selesainya, kiranya jadi untuk kehormatan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami buka ibadah ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya menyapa Shalom. Shalom. Kurang kenceng nih. Shalom. Shalom. Sebelum kita lanjutkan, mari kita jangan salaman deh. Tos kanan kiri kalian coba. Kita lanjutkan ibadah kita. Kita bawakan satu pujian, Ku Diberi Kuasa.
ingin bersaksi? Baik, kalau tidak ada, kita kepada kita akan membawakan dengan persembahan. Sebelumnya akan saya bacakan ayat dalam Testament 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang berupa keluar akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang akan dipakai untuk mengukur akan dibuat kepadamu. Saya panggil minta Yonatan untuk membawakan persembahan untuk kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Agung, Maha Setia, Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas kami Bapak dan malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih membiarkan kami untuk datang ke hadirat pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau bersama sama kami. Tuhan, kami sedikit daripada yang kami punya Tuhan. Mungkin tidak seberapa lima kami Tuhan, tapi kami sudah memberikan semua kami punya Tuhan. Buka di tangan kami memberi Tuhan, supaya apapun yang kami beri dapat menjadi buka yang harum untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami selalu dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan satu pujian kiranya Engkau memberkati.
Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna sampai dengan hari ini dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih sebagaimana ungkapan dalam lagu ini, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan itu sungguh terbukti dalam setiap pengalaman kami. Karena itu kami ada di hari ini. Kami sudah memuji-muji nama-Mu, kami sudah menyatakan penyembahan kami melalui lagu-lagu kami. Biarlah Tuhan menerima semuanya itu menjadi ungkapan bibir yang memuliakan Engkau, yang sungguh bersumber dari hati kami, yang menyadari dan mengenal Engkau
sebagai Allah yang benar. Juga sudah memberikan persembahan kami. Terimalah semuanya itu. Ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Tuhan berkenan untuk berbicara kepada kami. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang ditaburkan hari ini. Kami memperhatikannya dengan benar. Kami memikirkannya, merenungkannya. Serta kami menerimanya. Lalu kami akan melakukannya dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kekurangan. Hanya Engkau saja yang sempurna. Biarlah kami dapat mampu untuk menangkap setiap kata dan kalimat yang kami dengar, dan itu akan membentuk sebuah pemahaman di mana itu akan menjadi pegangan dalam hidup kami. Segala kuasa setan, kuasa iblis, kami tolak di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja dengan sepenuhnya dalam ruangan ini dan khususnya dalam batin kami. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kekasih. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna, dan ya kita sudah masuki minggu yang ketiga dalam bulan ini. Ya tinggal satu minggu lagi bulan ini. Jadi materi kita masih berkisar pada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan materi firman Tuhan adalah merupakan perenungan dan khotbah bersambung kita. Nah, hari ini kita sampai pada ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Matius pasal 6 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Inilah subtema yang akan menjadi perenungan kita bersama pada hari ini setelah kita melewati beberapa sub-subtema, ya. Sekali lagi saya akan bacakan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kita memahami pokok doa ini jika dihubungkan dengan beberapa bagian ayat firman Tuhan? Ya, kalau kita melihat pada pernyataan subtema kita, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, seolah-olah firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya Tuhan menghindarkan kita dari pencobaan itu. Sedangkan sisi lain, ada ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan kepada kita, misalnya dalam Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Seolah-olah ini bertolak belakangnya, kontradiktif. Sisi lain firman Tuhan berkata, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi Paulus berkata, kalau kita mengalami pencobaan, anggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Bukankah kedua ayat ini sepertinya bertentangan? Malah ya dikatakan juga dalam pertama Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Jadi itu berarti bahwa sebenarnya sepertinya pencobaan itu kita tidak bisa menghindarinya. Ya. Lalu kemudian bagaimana Yesus mengajar kita jangan membawa kita ke dalam pencobaan, tetapi sisi lain penulis kitab Yakobus katakan bahwa pencobaan itu ya tidak hanya faktor dari luar tetapi juga dari dalam. Karena itu Yakobus katakan bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Sepertinya ini sesuatu yang ya bertolak belakang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ya kata pencobaan ya
memiliki makna ya, seperti pencobaan, godaan, tetapi juga ujian ya. Kalau tidak salah ya, tahun lalu di masa pandemi kita sudah belajar tentang apa itu pencobaan ya, dan apa juga ujian. Namun ya rupanya ya ini berasal dari satu kata ya, kalau dia di depan itu ada yang namanya peirazo ya. Itu bisa diartikan sebagai pencobaan atau godaan. Namun untuk memahami apakah itu adalah pencobaan atau apakah itu ujian, memang ya kita harus memperhatikan teks dan konteks daripada firman Tuhan. Kalau tidak salah kita sudah pernah belajar bahwa pencobaan itu yang pertama bersumber daripada iblis, yang tujuannya adalah untuk menghancurkan kita. Tetapi ujian itu ya berasal dari Allah, yang tujuannya ialah untuk meningkatkan level dan pembuktian kualitas atau mutu iman rohani kita. Jadi pada dasarnya ialah bahwa ya bisa saja itu adalah sebuah persoalan, tetapi bisa dipergunakan dari dua sisi. Iblis menggunakan itu untuk menjatuhkan kita, memporak-porandakan kita, menghancurkan kita. Tetapi sisi lain ialah bahwa Tuhan menggunakan semuanya itu untuk menjadi alat pembuktian kemurnian iman kita. Nah, kita bisa melihat kasus Ayub ya, bagaimana iblis mencobai Ayub sedemikian hebat. Anak-anaknya mati, kekayaannya habis, kesehatannya diambil. Tetapi dalam keadaan seperti itu, tidak ada satu pikiran, tidak ada satu kata yang terucap dari mulut Ayub untuk menyalahkan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Ayub tetap berada dalam kesalehan. Ayub tetap berada dalam kejujurannya. Dan justru walaupun iblis menggocok Ayub sedemikian rupa, tapi pada akhirnya Ayub keluar sebagai pemenang. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada iblis, apakah engkau tidak melihat hambaku Ayub, yang tidak ada seorang pun yang saleh sama seperti dia? Itulah sebabnya pencobaan bisa dijadikan oleh Tuhan sebagai ujian untuk melihat kemurnian iman kita. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi bahwa dalam hal mengajarkan doa Bapa kami ini, sekali lagi kita tidak akan terlepas dari tata cara ibadah Yahudi. Dalam ibadah Yahudi ada disebut dengan sidur, kalimat yang sering diucapkan yang berbunyi Ve'al tifionu lidei kete ya. Artinya, dan janganlah membawa kami ke dalam kuasa dosa. Dan juga velo lidei isayon, dan janganlah dalam kuasa pencobaan. Sehingga kalimat-kalimat ini dapat diartikan, janganlah membawa kami ke dalam kuasa dosa dan pencobaan. Nah, karena itu memang untuk memahami dan mengerti ada kata-kata, kalimat-kalimat dalam Alkitab ini perlu pendalaman atau penafsiran ya. Pak Yaman dan saya dibekali dengan ilmu yang namanya hermeneutik, ilmu yang namanya eksegesis ya. Jadi yang pertama belajar dari etimologi, lalu kemudian yang kedua belajar tentang teks dan konteks. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini tidak berarti bahwa kita diajar untuk meminta supaya kita terhindar dari pencobaan. Karena memang fakta, hari-hari kita selalu diperhadapkan dengan pencobaan, bukan? Ya. Pencobaan bisa sesuatu yang dapat menyenangkan kedagingan kita. Tetapi pencobaan juga bisa berarti tentang sesuatu yang membahayakan kedagingan kita. Lalu di dalam semuanya itu, ketika kita diserang dengan kenikmatan, kita tidak sanggup untuk mengontrol diri kita. Dan itulah yang terjadi dengan Hawa.
ketika Hawa melihat buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, ya, maka keinginannya mulai muncul, mulai semakin bertumbuh, semakin bertambah, sehingga walaupun dia tahu Allah berkata, janganlah kamu memakan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, sebab pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Hawa masih ingat itu? Saya rasa masih ingat. Tetapi keinginan dagingnya begitu dominan, sehingga kata-kata firman Tuhan itu dia abaikan. Lalu pada akhirnya dia mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat, sehingga dia memakannya, maka jatuhlah mereka dalam dosa. Demikian pun juga ketika Esau, ya, ketika dalam keadaan lapar, ia datang kepada adiknya Yakub. Sementara Yakub memasang kacang merah, lalu Esau katakan, berikanlah kacang merah itu kepadaku. Dasar memang Yakub ini agak licik, ya. Dia bilang, ya, boleh saya berikan kepadamu, tetapi berikanlah dulu. Mereka ada kesepakatan supaya hak kesulungan itu pindah kepada Yakub. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, memang ini dalam pikiran Esau, ya, apa sih artinya hak kesulungan? Ya, nah, rupanya ada hal tertentu yang harus kita pertahankan dalam hidup ini. Ya, jadi hak kesulungan ada berkat tersendiri. Ya, memang pada suku-suku tertentu hak kesulungan itu menjadikan seorang memiliki kewenangan, memiliki superioritas, memiliki hak yang lebih. Tetapi juga sebaliknya, sebenarnya hak kesulungan itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar, bukan? Nah, biasanya kalau dalam sebuah keluarga, si sulung itu memiliki tanggung jawab yang besar, yang ketika orang tua tidak ada, dia diberi amanat untuk bertanggung jawab buat adik-adiknya, bukan? Ya, itulah sebabnya, ya, dia diberikan hak yang lebih. Tapi Esau ini berpikir, wah, untuk apa sih hak kesulungan itu? Tapi rupanya Tuhan juga memperhitungkan itu. Sehingga ketika Yakub berkata, berikanlah dulu hak kesulunganmu. Kita adakan perjanjian, ya. Ada surat meterai 10.000. Ya. Lalu kemudian mereka tanda tangan, cap, sah. Akhirnya, ya, Yakublah yang menjadi memperoleh hak sulung, ya. Padahal sebenarnya mereka dua kembar, ya. Cuma yang keluar duluan itu Esau memang, ya. Lalu kemudian kitab Ibrani berkata bahwa ketika Esau hendak memperoleh hak berkat hak kesulungan, ia tidak memperolehnya lagi walaupun ia mencucurkan air mata. Mengapa? Orang Ammon dan Moab bilang gara-gara gelojo, ya, gelojo dengan kacang merah, ya. Ini hawa nafsu, ya, keinginan. Nah, itu juga adalah bagian daripada pencobaan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, suatu permintaan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa pada waktu kita menghadapi pencobaan. Saya rasa bahwa ini adalah merupakan inti daripada permohonan ini. Doa ini adalah suatu permintaan supaya Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mendapatkan pencobaan yang akan jatuhkan kita ke dalam dosa. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi bahwa kita tidak mungkin menghindari semuanya ini. Namun kita harus paham dan mengerti bahwa setiap hari kita diperhadapkan dengan pencobaan. Lalu apa yang menjadi kesimpulan kita daripada doa ini? Yang pertama, bahwa iman kita rawan dengan serangan iblis yang mencoba untuk menjatuhkan kita. Siapapun kita, orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, laki-laki atau perempuan, kita sama-sama mendapatkan pencobaan, ya. Jangan pernah berpikir bahwa laki-laki punya pencobaan lebih berat daripada perempuan. Sama. Ataupun juga, ya, orang tua punya pencobaan lebih besar daripada anak-anak. Tidak, ya. Tidak di rumah, tidak di pasar, ya. Tidak di kantor. Pendek kata bahwa iblis memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang ada seputar kita
untuk menggoda kita, untuk mencobai kita, dan pada akhirnya menghancurkan kita. Ya, 1-2 hari ini kita digemparkan, ya walaupun memang persoalannya sangat kompleks, ya, tentang sekretaris sebuah partai besar, ya, ya memang ini persoalan menjadi bola liar, ya. Apakah itu memang faktor, ya, keinginan pribadi, keinginan komunitas, dan lain-lain sebagainya. Tapi saya rasa bahwa tidak terlepas daripada keinginan daging manusia untuk memiliki sesuatu yang tidak pantas untuk dia miliki, karena itu adalah bukan haknya. Ya, yang sangat menyedihkan, ya, ya di kancah nasional mereka yang sangat populer, mereka adalah orang-orang Kristen. Ya. Saya percaya bahwa mereka juga pernah berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi fakta membuktikan bahwa banyak yang tidak sanggup untuk bisa melawan pencobaan. Itulah sebabnya ini menyadarkan kita bahwa sekali lagi kita rawan dengan serangan iblis yang mencoba untuk menjatuhkan kita melalui apa saja dalam hidup ini. Ya. Kalau laki-laki itu katanya yang menjatuhkan dia 3 tah, ya. Apa itu? Wanita. Nah, kalau wanita yang menjatuhkan apa? Ya ada juga di sana, ya. Nah, istri Lot itu jadi tiang garam karena apa? Ya. Ya, pendek kata bahwa kita tidak jauh-jauh dari sana. Setiap hari kita diperhadapkan dengan kondisi ini. Itu yang menyenangkan secara jasmani, tetapi juga ada yang menakutkan secara jasmani. Ya, seperti yang dihadapi oleh Ayub. Kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan kesehatan. Tidak sedikit orang Kristen yang mungkin hidup dengan kondisi lemah, kondisi sakit bertahun-tahun. Ya. Pernah dengar ada orang yang bunuh diri karena sakit terus-menerus? Ada. Ini juga merupakan bagian daripada pencobaan. Ya. Tapi saya percaya janji Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus tadi, bahwa Tuhan ketika mengizinkan pencobaan itu, Ia akan jadikan itu sebagai ujian, sebagai alat untuk memurnikan kita. Dan ada waktunya Tuhan akan menolong dan mengangkat kita. Amin. Karena itu betapa pentingnya kita berdoa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yang kedua, bahwa kita tidak dapat menghadapi pencobaan dengan kekuatan dari diri kita sendiri, melainkan dengan kekuatan kuasa Allah. Hanya Allah saja yang mampu dan sanggup untuk menolong kita melewati pencobaan itu, melewati suasana hidup ini. Bagaimana kita bisa memainkan peranan kita sebagai seorang yang hidup di tengah-tengah kesenangan dan kesulitan. Kesenangan itu bahaya? Halo? Apa kesenangan itu bahaya? Ika, kesenangan itu bahaya? Pak Eva bilang tergantung orangnya, ya. Ya, kesenangan itu juga bahaya, ya. Kesulitan itu juga bahaya. Jadi, ya tadi kembali kepada tergantung dari orangnya. Bagaimana persepsi kita, pandangan kita terhadap apa yang kita alami, baik itu kesenangan dan kesulitan. Pernah dengar ilustrasi seorang ibu punya 2 anak. Anak yang satu usahanya itu adalah usaha dendeng, ya. Kemudian anak yang kedua usahanya adalah payung. Nah, kalau dendeng sekarang kan cerita ini ya belum di era modern sekarang ini, ya.
Kalau sekarang ini kan bikin dendeng tidak perlu sinar matahari lain kan. Dendeng atau ikan asin. Ikan asin itu kan butuh sinar matahari. Ibu ini kalau panas pusing dia, sedih dia. Ya, karena dia ingat anaknya pengusaha payung. Mengapa kalau panas anak yang pengusaha payung ini tidak laku jualannya? Ya. Tetapi hujan dia susah juga. Walaupun anak yang kedua ini usahanya laku, payungnya laku dijual. Nah anak yang satu usahanya tidak jalan. Mengapa? Karena tidak bisa jemur. Ya, dendeng itu atau ikan asin itu. Nah kalau dalam posisi seperti ini seharusnya bagaimana kita bersikap? Kan sepertinya hidup itu serba sulit kan? Yang jadi persoalan sebenarnya bukan masalah hujan atau panas, tapi bagaimana kita memandang kedua situasi ini, lalu kita ya mensyukurinya. Ya, nah, itulah sebabnya banyak orang yang berkata ya syukuri saja. Ya, nah kadang kan dalam hidup ini kita selalu memaksakan mau kita bukan, padahal kita tidak bisa mengontrol dan mengatur segala situasi. Ya, sesuai dengan keinginan kita. Ya. Jangankan situasi yang besar, ya. Istri berkeinginan kepada suami saja sulit, ya. Ibu Sarah selalu puas dengan Pak Sesan, ya. Nah itulah sebabnya persoalannya ialah bukan karena situasi. Bukan karena siapapun, tapi bagaimana kita menata hati dan menyikapi dengan bijak semua yang terjadi dalam hidup ini. Semuanya bisa menjadi pencobaan, tetapi juga semuanya bisa menjadi ujian yang pada akhirnya akan membuktikan kualitas hidup kita. Amin. Dan ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ini melalui sebuah pergumulan kita dengan Tuhan. Tuhan jadikan aku seorang pribadi yang sanggup untuk memahami dan mengerti situasi hidup ini dan mampukan saya untuk bersyukur dengan segala yang ada. Kesimpulan yang ketiga, bahwa perlindungan Allah dari serangan pencobaan iblis adalah kebutuhan yang kita perlukan. Kita minta kepada Bapa sebagai bentuk sikap bahwa kita mengandalkan Dia dalam hidup kita, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dan saya rasa bahwa inilah inti daripada permintaan ini. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pencobaan itu boleh ada, tetapi saya akan membuktikan diri saya melalui pencobaan itu, sehingga nama Tuhan dimuliakan, bukan nama Tuhan dipermalukan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita sering kalah. Lalu kita menjadi bulan-bulanan daripada pencobaan itu. Baik dalam kehidupan dengan ekonomi, kehidupan bersama, kehidupan dalam rumah tangga. Banyak orang yang sudah menyerah. Kehidupan dalam berjemaat, banyak orang yang sudah menyerah. Dan dia tidak keluar sebagai pemenang, tapi keluar sebagai seorang yang kalah. Bahkan kita sering berdoa, kita lebih daripada pemenang. Ya. Pencobaan mengalahkan kasih kita, pencobaan mengalahkan komitmen kita, pencobaan mengalahkan kerajinan kita, pencobaan mengalahkan kesetiaan kita, bahkan pencobaan mengalahkan kebenaran. Karena kita mengikuti keinginan janji kita, lebih mengikuti kekecewaan kita, rasa sakit hati kita, kemarahan kita. Kita menjadikan semuanya hancur. Lalu kita cuci tangan seolah-olah kita tidak bertanggung jawab atas sikap kita. Kita sering menyalahkan situasi. Kita sering menyalahkan orang lain. Dan tidak sedikit menyalahkan Tuhan. Dan pada akhirnya undur dari imannya. Coba mari kita mendengarkan apa komentar mereka yang bercerai. Kita mendengarkan
Apa komentar daripada mereka yang telah meninggalkan Kristus? Kita mendengarkan komentar apa yang meninggalkan jemaat. Bagaimana komentar-komentar mereka? Selalu orang lain yang salah, bukan? Pencobaan akan selalu ada, kapanpun, dimanapun. Tapi mintalah kepada Tuhan untuk menolong dan meneguhkan kita, sehingga kita bisa melewati pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekali lagi, pencobaan itu bersumber dari iblis, menipu kita, dan pada akhirnya mengalahkan kita, menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, menghancurkan hubungan kita dengan anggota keluarga, suami, istri, anak, orang tua, dan menghancurkan hubungan kita dengan sesama anggota gereja. Karena itu, Bang Nabi bilang apa? Ya, waspadalah, waspadalah. Ya. Karena kejahatan terjadi, ya, karena ada kesempatan. Nah, bagaimana sikap kita dalam kesempatan itu? Minta Tuhan untuk menolong dan melindungi kita, sehingga kita menang. Hubungan kita dengan Tuhan tetap terjaga, hubungan kita dalam keluarga tetap terjaga, hubungan kita dengan sama anggota jemaat, dengan gembala, dengan BPJ, dengan siapapun tetap terjaga, dan akan kita menikmati itu dengan sukacita. Amin. Karena itu, relakanlah diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan melalui pencobaan itu, ya. Dan pada akhirnya, melalui kondisi apapun, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Sekali lagi, bahwa doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada seluruh anggota keluarga Allah, kepada setiap kita yang sudah menjadi anak-anak Allah. Karena itu mengapa Yesus mengajar kita, Bapa kami yang ada di surga. Ia adalah Bapa kita. Dan saya percaya, tidak mungkin Ia akan memberikan pencobaan melampaui batas kemampuan kita. Pada waktu kita dicobai, Ia akan menolong kita sehingga kita keluar sebagai pemenang. Biarlah Tuhan memberkati kita. Pengalaman apapun yang kita hadapi, baik menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, sadarlah bahwa itu adalah kesempatan bagi setiap kita untuk membuktikan diri sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, mari saya ajak tim musik ke depan. Kita angkat pujian yang tadi. Kita pasti sanggup untuk melewati setiap pencobaan apapun. Mari saya ajak kita semua kembali berdiri. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Minta kekuatan daripada Dia.
inilah pujian ini, Tuhan akan menolong kita. Bukanlah hatimu lewati segala persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berharap padanya. Setiap pencobaan dalam hidup ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kuatkan hati kami untuk melewati kehidupan ini. Kami yang melewati berbagai tantangan kehidupan dengan level kami masing-masing. Kami yang memimpin Tuhan dengan segala permasalahan kepemimpinan yang ada. Tuhan berikan kami hikmat dan kebijaksanaan dari itu, kemampuan untuk memimpin. Dan kami juga yang bekerja, berbisnis dengan segala pergumulan kami. Tuhan, Engkau memberikan kami juga hikmat dan pengertian untuk menemukan berbagai solusi dalam permasalahan kami. Dan mungkin juga kami orang tua yang bergumul untuk membesarkan anak-anak kami. Dengan pergumulan kami, Tuhan sertai, kami mohon Engkau memberikan kami hikmat supaya kami bisa membesarkan anak-anak dengan takut akan Tuhan. Kami juga mungkin punya pergumulan berbeda dengan orang lain. Kami bergumul dengan pasangan kami. Tuhan berikan kami kekuatan, kasih yang tidak terbatas, supaya kami terus saling mengasihi dalam keadaan apapun. Mungkin kami yang mahasiswa atau masih sekolah bergumul dengan tugas-tugas kami. Tuhan berikan kami kepintaran, berikan kami hikmat, dan kami bersandar kepada sumber kehidupan, kepada Tuhan, supaya kami bisa menyelesaikan segala tugas-tugas kami. Dan kami semua dengan kehidupan kami yang penuh dengan masalah ini, Tuhan kami mohon dan kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Engkau mampu mengubahkan situasi dan juga hati kami bisa melihat setiap permasalahan seperti Tuhan melihatnya. Berkati kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Berkati firman Tuhan ini, berkati Pak Gembala yang sudah menyampaikan dan memberkati kami di pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan segera menyelesaikan ibadah ini. Kita nyanyi nomor 300 dalam nyanyian Kemenangan Iman. Kita nyanyi ayat yang pertama saja.
kembali kami menaikkan segala hormat, pujian, syukur, dan terima kasih kepadamu Tuhan atas waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga hari ini kami dapat menjalani dan mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga menjelang selesainya. Kiranya pujian, penyembahan, persembahan, dan seluruh keberadaan kami hari ini di hadapan-Mu sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan ibadah ini menjadi persembahan yang hidup yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih untuk semua hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini, baik yang memimpin kami dalam puji-pujian, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat, pelayanan multimedia. Tuhan, berkat yang sama kiranya menjadi bagian kami sebagaimana janji-Mu bahwa semua hal yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Demikian pun juga dengan seluruh jemaat yang hadir. Kami percaya kami tidak akan kembali dengan kosong, tetapi sukacita dan berkat-berkat rohani kami akan bawa pulang yang akan meneguhkan kami dalam menjalani kehidupan kami, baik dalam sepanjang minggu ini maupun di sepanjang umur hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami, pengenalan kami akan Tuhan, cinta kasih kami, iman kami semakin bertumbuh, dan biarlah kami tetap kuat sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Marturia, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja. Biarlah cinta kasih kami kepada Tuhan semakin bertumbuh dan bertambah-tambah. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini dengan segala pergumulan hidup mereka. Kiranya Tuhan Engkau menolong mereka tepat pada waktunya. Apapun bentuk pergumulan itu, kami percaya bahwa kasih dan kuasa-Mu sudah menjadi bagian kami, dan pada akhirnya kami akan keluar sebagai pemenang. Kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Kiranya Tuhan pelihara itu. Biarlah persoalan apapun yang kami hadapi di tengah-tengah perbedaan kami tidak akan melukai dan apalagi memisahkan kami, tapi itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kami bagaimana seharusnya kami bersikap satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kami saling memberkati. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang lemah tubuh, yang sakit. Kami mohon Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Agus, demikian pun juga anak kami Alfredo, Ibu Marta, Ibu Asyu, dan bahkan anak kami Fania. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan sudah pulihkan. Ini ya Tuhan, Engkau menjamah hamba-hamba-Mu ini, pulihkan sehingga kesehatan, kesembuhan mereka sempurna. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan dalam segala usaha dan pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan dalam kebenaran-Mu. Tuhan Engkau memberkati sehingga mendatangkan hasil ekonomi dan keuangan untuk dapat mencukupi kehidupan mereka. Demikian pun juga Tuhan, anak-anak kami yang bersekolah, kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka naik kelas, lulus, mereka kuliah selesai tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sementara persiapan untuk menyelesaikan studi mereka dan sementara menyusun skripsi. Kami berdoa untuk anak kami Chris, demikian pun juga dengan Aldo, Ika, Anggia. Tuhan Engkau memberkati mereka. Demikian pun juga dengan Eta, supaya mereka bisa merampungkan semuanya dan pada akhirnya mereka wisuda, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian pun juga anak-anak kami yang sementara ujian, baik tingkat SD, SMP, SMU. Tuhan Engkau tolong mereka sehingga mereka bisa menghadapi semuanya dan pada akhirnya mereka nyatakan lulus dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di surga, hari ini juga kami mengucap syukur bersama dengan hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi dalam minggu ini. Hamba-Mu Ibu Christine, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, umur yang panjang, sukacita dan damai sejahtera. Berkati keluarga, Payo dan anak-anak, sehingga sungguh keluarga ini dapat menikmati anugerah Tuhan, dan khususnya hamba-Mu Ibu Chris dapat melihat hari-hari baik dalam hidup ini. Demikian pun juga hamba-Mu Pak Bowo, kami doakan biarlah Tuhan Engkau tolong, berkati dia, berikan kesehatan, umur panjang, dan biarlah Tuhan Engkau penuhi dengan kebenaran-Mu dalam hatinya, sehingga dengan demikian hamba-Mu boleh melihat kebaikan Tuhan dan dapat menyikapi itu secara bijaksana bersama dengan keluarganya. Terima kasih Bapa di surga.
Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang punya pergumulan khusus. Walaupun kami tidak menyebut pergumulan apa itu, tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa Tuhan mengetahui. Karena itu Tuhan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Kami bersyukur pada hari ini bersama dengan adik kami Fania untuk pertama kalinya hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan memberkati Fania dalam masa mudanya, berkati orang tua keluarga, berkati studi, berkati pekerjaan, berkati masa depannya. Dan biarlah Fania menjadi anak Tuhan yang diberkati Tuhan seumur hidupnya. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk masa depan daripada gereja ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau berkati jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini karena mereka berada di tempat yang lain. Kami berdoa untuk para diman yang ada di Jombang, demikian pun juga Pak Yohanes yang ada di Kalimantan, Ibu Novi yang ada di Kalimantan, demikian pun juga dengan Claudia yang ada di Amerika, Pak Thomas yang ada di Baghdad, demikian pun juga Bapak Ibu yang lain yang mungkin berada di tempat yang lain sehingga hari ini tidak ada di sini. Tuhan menyertai dan memberkati mereka juga, dan biarlah mereka boleh menikmati anugerah Allah sama seperti kami pada hari ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja Kemah Indonesia, daripada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan yang akan memberkati sehingga gereja ini boleh menjadi alat dalam tangan-Mu untuk dapat menyatakan shalom Allah di tengah-tengah bangsa ini. Gereja-gereja lain, pemimpin-pemimpin gereja di seluruh Indonesia, satukan hati supaya gereja Tuhan bersatu untuk dapat menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah Indonesia ini. Pemerintah bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Presiden, wakil presiden, para menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, Tuhan Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami agar dapat menolong bangsa ini untuk terus bertumbuh dan dapat mewujudkan cita-citanya. Bapa di surga, kami bersyukur juga untuk persembahan jemaat-Mu pada hari ini. Tuhan, biarlah persembahan ini sebagai tanda cinta kasih kami, ucapan syukur, dan juga sebagai kedewasaan kami di dalam mengelola berkat-berkat Tuhan. Tuhan, jadikan benda ini menjadi sarana mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan baik di tempat ini, bahkan di mana saja dialokasikan. Kembalikan berkat, kembalikan ganda untuk seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Inilah doa kami Tuhan. Kami bawa semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati, sampai berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan